وفي الحشر ذل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء ومشهود أهل الحق منه لطائفون تخبر أن المجد وشاء فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب ابتلاء يعز على أهل الحجاب ابتلاء Ada kelompoknya. Ada nomor lambang, lah. Bukan dodok. Lebih pada kena. Itu kalau tinggal ya. Lagi masak.
Iya. Angkat dilapis ke sini. Kipron mana? Ada nyengir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Sahibul Hajah, Sahibul Bait, yaitu Bapak Sabtu sekeluarga. Yang sama-sama kita hormati pada Bapak Kepala Desa beserta segenap jajaran pemerintahannya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan yang sama-sama kita hormati juga kepada beliau Romo Kiai Haji Sarihuddin Subhi, juga kepada beliau Romo Kiai Hidayat yang senantiasa kita harapkan nasihat-nasihatnya dan juga barokah dan manfaat ilmunya, dan kepada sesepuh baik dari tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh pemuda, juga pemudi, semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, semua yang saya hormati, dan kepada segenap rombongan dari pihak calon pengantin putra, semua yang saya hormati, dan tentunya yang sangat berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kedua calon pengantin. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih dilimpahkan rahmat, taufik, hidayah, juga inayah, sehingga untuk kesekian kalinya kita masih bisa berkumpul di tempat Sahibul Hajah tanpa ada halangan suatu apapun, yaitu guna untuk mengikuti ataupun menyaksikan bersama-sama rangkaian acara ijab kabul dari putra putri beliau, yaitu yang bernama Ella Andesti SPD, putri tercinta dari Bapak Sabtu dan Ibu Waira, dengan Ririn Triyono, putra kesayangan dari Bapak Sanparto almarhum dan Ibu Tumini. Dan mudah-mudahan pertemuan atau perkumpulan pada pagi hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat beserta salam mari sama-sama kita sampaikan, kita aturkan kepada beliau junjun alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua besok termasuk umatnya yang mendapat syafaat mulai hari ini hingga yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang saya hormati, perkenankanlah
saya berdiri dan berbicara lebih awal di hadapan bapak-bapak serta ibu-ibu semuanya guna untuk menyampaikan rangkaian acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini, yaitu dalam resepsi ataupun ijab kabul dari saudari Ella Adisti dengan Ririn Triyono. Adapun rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyerahan sekaligus sambutan dari pihak calon pengantin putra, yang ketiga yaitu penerimaan calon pengantin putra oleh pihak calon pengantin putri, dan acara yang keempat yaitu ijab kabul dan diteruskan atau ditutup nanti dengan doa. Baiklah, karena waktu terus berjalan dan nampaknya calon pengantin juga udah tidak sabar, ya sudah dari tadi gelisah namanya, sudah tidak sabar. Jadi mari sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umul kitab Lillahi maradatillah wali syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala kulli niyatin shalihah lahumul fatihah. Terima kasih kami ucapkan, mudah-mudahan rangkaian acara yang akan sama-sama kita lalui pada pagi hari ini tidak ada halangan suatu apapun. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu sambutan sekaligus penyerahan calon pengantin putra dari pihak calon pengantin putra ataupun yang mewakili. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dinina. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin al-mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus kepada Sohibul Bait, yaitu Bapak Sarku saat keluarga besar itu yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Desa beserta jajaran perangkatnya yang saya hormati, dan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tokoh pemudi yang saya hormati juga, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sempat hadir pada pagi menjelang siang hari ini yang saya hormati. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua masih diberi taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di kediaman beliau Bapak Sarku dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perkumpulan ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan, amal silaturahmi, kebaikan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita semua nanti-nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat beliau nanti dari hari ini sampai di hari yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di sini ya berdiri di hadapan bapak serta ibu semuanya, guna untuk mewakili dari Ibu Tumini, yaitu yang pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutannya, dan mohon maaf apabila kedatangan kami banyak kekurangan atau keliruan. Kami mewakili dari rombongan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang selanjutnya kami untuk mewakili dari Ibu Tumini, yaitu Ibu Tumini
yaitu kemarin sudah bermusyawarah atau sudah mempunyai kesepakatan akan menikahkan putra dan putrinya, yaitu Ririn Triyono bin Bapak Sanparto almarhum dengan putri dari Bapak Sartu, yaitu Ella Andesti SPD. Maka hari inilah yang telah ditentukan, maka kami dari keluarga Ibu Tumini menyerahkan sepenuhnya anak kami agar segera dinikahkan dengan putri dari Bapak Sartu, yaitu yang bernama Ella Andesti SPD. Maka kami serahkan sepenuhnya, dan kami juga mohon maaf, tentunya kami membawa rombongan sanak saudara yang alhamdulillah cukup banyak, tentu akan merepotkan dari keluarga Bapak Sartu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Sartu agar anak kami dinikahkan dengan putri Bapak, yaitu dengan Ella Andesti SPD. Waktu hari ini kami serahkan sepenuhnya. Mungkin itu saya dapat kami sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan, kami sampaikan kepada beliau Bapak Dasori yang telah menyampaikan kata sambutannya sekaligus penyerahan calon pengantin putra. Dalam hari ini kita masuki sambutan yang selanjutnya, yaitu sambutan atau penerimaan calon pengantin putra oleh pihak pengantin putri. Kepada pihak calon pengantin putri atau yang mewakili, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fika wa baraka alaika wa jama'a fika bainakuma fil khair. Amal. Dumateng Bapak Joyo ingkang kula hormati, terutama dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Hidayat ingkang tansah kita ajeng-ajeng barokah ilmunipun kangge sami ibadah dumateng Gusti Allah. Ugi dumateng sahibul Bapak Sartu sakeluarga ingkang kula hormati, lan dumateng panjenenganipun Bapak petugas secara nikah ingkang kula hormati. Saterasipun dumateng bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati. Monggo sesarengan kita muji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene kula panjenengan ing detik menika saking dipun paringi kesehatan segala saratan, mugi kesempatan saged rampui ini dalam rangka pesta pernikahan anak kula di nomor pengen kami nak Ella. Dekat kesempatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أما بعد, hadratil mukarram, para alim ulama, sesepuh bin sepuh sesepuh yang kesabuan, kepada beliau Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajaran perangkatnya, Bapak BPBD serta anggotanya, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa hadir dalam acara pernikahan antara Ririn Triyono binti Min Sanbarto dengan Ella Andesti binti Sartu. Mudah-mudahan dengan kesaksian kita bisa mendoakan kepada kedua mempelai nanti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Salawat dan salam kita sanjung pujakan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari dalam jahiliyah menuju yang penuh ilmu pengetahuan, yakni nur agama Islam. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diiringi dengan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin para bapak, para ibu ya, yang dimuliakan, untuk melaksanakan ijab dan qabul di sini udah memenuhi syarat dan rukunnya. Antara lain rukun untuk menikah, rukun untuk ijab dan qabul adanya kedua mempelai, jelas bentuknya, jelas wujudnya, yaitu laki-laki dan perempuan, adanya wali, adanya kedua saksi yang hadir di acara tersebut, dan adanya sighah atau ijab dan qabul. Untuk itu karena syarat dan rukun sudah terpenuhi, maka di sini kami selaku petugas akan memimpin jalannya ijab dan qabul antara Triyono dengan Ella Andesti yang insya Allah nanti akan dinikahkan sendiri oleh Bapak Sartu selaku wali nasabnya. Untuk itu para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sebelum ijab dan qabul dilaksanakan perlu saya bacakan khutbah nikah terlebih dahulu untuk mendapat ridho dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashira وجعله نسبا وشهرا خلق آدم ثم خلق زوجه حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى فلما سكن إليها قالت الملائكة يا آدم حتى تؤدي لها مهرا قال وما مهرنا قالوا أن تصلي على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين فوفى المهر وخطب الأمين جبريل عليه السلام وجعل ذلك الملك القدوس السلام وشهد إسرافيل وميكائيل وبعض المقربين بدار السلام وصنعوا ذلك سنة أولاده على تعاقب السنين. أحمده أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وأشكره أن جعل لكم شعوبا وقبائل بالتناسل الذي هو أصل كل نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله مبدعا بالعالم على أكمل النعمة حكمة لا إله إلا الله وتبارك الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله حبيب الرحمن ومجتبى القائل حبب إلي من دنياكم النساء واطيبوا وجوهكم والرعين بالصلاة وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وطوبى لمن أقر بذلك عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد فإن النكاح من السنة المرغوبة التي عليها مدار الاستقامة إذ من تزوج فقد كمل نصف دينه كما أخبر بذلك الحبيب المبعوث من دهامة
وقل تنكحوا تنزلوا فإني أباحي بكم الأمم يوم القيامة وقد حث عليه المنن في قوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين إن شاء الله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالدكم ولمشايخكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Demikian tadi bacaan khutbah, mudah-mudahan dapat mendapatkan keberkahan bagi calon pengantin dan khususnya kepada kita semua yang hadir pada majelis ini. Untuk itu kami mohon kepada kedua saksi untuk bersiap, dan ini mas kawinnya adalah uang Rp450.000 dan pembacaan surat Al-Insyirah. Itu perlu saksi ketahui. Untuk Mas Riri udah siap dinikahkan? Mas Satu udah siap menikahkan? Mbak Ella yang di dalam sana mohon membaca syahadat nanti ya. Sebelumnya mari kita sama-sama saksikan dengan membaca kedua kalimat syahadah dan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Demikian tadi bacaan syahadat istighfar. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Satu selaku wali untuk menikahkan. Ya Ririn Jono, saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya dengan mas kawin bacaan surat Al-Insyirah dan uang 150.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya langsung saya tunai. Namanya oh iya namanya Ya Ririn Jono, saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya Evan Andesi dengan mas kawin bacaan surat Al-Insyirah dan uang 450.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya langsung di satu dengan mas kawin itu dibayar tunai. Nanti itu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Ririn Jono, Saya Pak, saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya Ella Andesi dengan mas kawin bacaan surat Al-Insyirah dan uang Rp450.000 dibayar tunai. saya terima nikahnya Elanesti binti Sartu dengan mas kawin tersebut bayar tunai. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim
محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. بارك الله لهما في عقلهما. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الطين والماء وألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخة وألف بينهما كما ألفت بين موسى وصفورة وألف بينهما كما ألفت بين محمد وخديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة. اللهم ألقي بينهما المحبة والوداد وارزقهم من الصالح من البنات والأولاد حتى ينال الأسباب والأحفاد ووسع عليهما من رزق الحلال ما يكون لهما الكفاية السائل وفادهما من مكيد الخلق الأجمعين. اللهم ya Allah, berkatilah kedua mempelai ini dengan rahmatmu, dengan kehidupan yang bahagia, yang penuh barokah, dan jadikanlah mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma ya Allah, anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang solih dan solihah, yang berbakti kepadamu ya Allah, dan taat kepada kedua orang tuanya, serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhirat, dan hindarkanlah kami dari semua azab api neraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi ijab kabul dan berikut doanya. Mudah-mudahan dengan doa ini Mas sendiri dan juga Fadila menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk selanjutnya kami persilakan Mbak Ina Anesti berkeluar untuk menerima mas kawin atau maharnya. Kepada tamu undangan ataupun segenap bapak-bapak, ibu-ibu, kami persilahkan sambil menikmati hidangan yang telah kami sediakan.
mas kali ini dan gunakan sebaik-baiknya. Dan gunakan sebaik-baiknya. Ya suamiku, saya terima mas kawinnya dan akan saya pergunakan sebaik-baiknya. Yang kedua, pembacaan surat Al-Insyirah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Demikian tadi para bapak, para ibu, penyerahan mas kawin yaitu pembacaan surat Al-Insyirah dan juga uang Rp450.000 kepada Mbak Ella. Sudah menerima, alhamdulillah. Demikian bacaan dari Mas Ririn, ya. Anggap itu sebuah sebagai tongkat dalam keluarga nanti. Dan untuk selanjutnya yaitu pembacaan syighot ta'liq atau janji suami kepada istri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Artinya, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Sikhat taklid. Pada hari ini Sabtu tanggal 9 Desember 2023, saya Ririn Triyono bin Timin Sanparto berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Ella Andesti binti Sartu dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sikhat taklid sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan agama tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 padanya. Kepada pengadilan agama tersebut, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Pasir Luhur, 9 Desember tahun 2023. Suami Ririn Triyono.
laksanakan. Terus selanjutnya yaitu penyerahan buku nikah kepada Mas Ririn dan juga untuk Mbak Ella. Jadi saya selaku petugas sedikit memberikan arahan, kalau simpan baik-baik, jangan sembarang tempat ditaruh. Bila ingin nginep di hotel cukup bawa kartu. Ya. Ingin bulan madu di hotel nggak apa-apa, bawa kartunya. Ada kodenya di sini. Kepada Bapak Kiai Hidayat, kami mohon kejelasannya untuk menyerahkan buku nikah dan juga kepada beliau Bapak Kepala Desa. Mau ambil berapa dulu? Mungkin ya? Satu, dua. Oke, yuk. Lagi ya. Pada Bapak Ibu yang saya hormati, kepada kedua saksi untuk sedikit saya ingin memberi nasihat kepada pengantin. Mohon maaf sebetulnya Mas Ririn, ya. Jadi perhatikan dulu, nanti aja itu. Nanti itu di dalam kamar aja berdua. Saya ingin memberikan sedikit arahan atau bimbingan untuk pengantin baru, mobil khusus kepada pengantin lama. Saya juga mau ngomong tidak akan panjang-panjang. Ngapain panjang-panjang kalau masuknya cuma separuh? Lebih baik yang pendek tapi masuk semua. Cocok? Cocok. Ibu-ibu cocok? Pilih yang panjang masuk separuh atau pendek masuk semua? Oh, cuma macam ini pikirannya cuma ngono. Saya mau ngomong yang pendek tapi masuk semua. Saya menilai dan mengoreksi di desa kita ini khususnya, baik anak kecil yang agak dewasa, remaja, dikatanya remaja, bahkan nenek-nenek, sekarang itu tidak asing, tidak aneh dengan yang namanya media, baik itu dumai ataupun dunia. Apa itu dumai? Dumai itu dunia maya. Dunia adalah dunia nyata ini. Kalau kita udah kenal dunia maya, maka khususnya bagi yang sudah berumah tangga, tolong jangan sampai kalian, terutama saya sendiri ini juga mengingatkan kepada saya, apabila salah satu dari keluarga, bapaknya, ibunya udah punya media masing-masing, tolong jangan sampai dikasih kunci. Cukup kalian cari kuncinya surga. Ngapain HP kok sampai dikunci, sampai di password? Cari kuncinya surga. Insya Allah dengan kalian mencari kuncinya surga, maka kalian akan menjadi keluarga yang damai, akan menjadi keluarga yang tenang, akan menjadi keluarga yang penuh keberkahan. Amin Allahumma. Apa itu kuncinya surga? Yaitu menjalankan sholat. Kalian beramal soleh, kalian bersedekah, kalian berzakat, tapi tidak mau menjalankan sholat, maka kuncinya tertinggal. Percuma kalian beribadah, karena nanti di hadapan Allah yang akan dinilai adalah sholat. Apabila sholat kalian merupakan sholat yang baik, maka ibadah selanjutnya akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan HP. Kalau HP kalian kunci dikantongi sendiri, password tidak ada yang tahu, bahkan istri pun tidak tahu passwordnya.
menerima, saling menghormati. Sekarang banyak terjadi istrinya punya HP di paspor pakai jari kelingking, suaminya di paspor pakai wajah. Bagaimana mengontrol suami dan istri? Suaminya pergi ke ladang, istri buka-buka HP. Alhamdulillah bapakku silungan, alhamdulillah bapakku udah kerja. Kesempatan seorang istri untuk membuka HP, belum nanti buka ada yang nama Instagram, Facebook, apalagi namanya WA, apalagi yang pinter-pinter itu bikin YouTube sendiri. Amin-amin ada juga yang bikin YouTube malah telanjang, Bu. Ini. Jadi tolong yang punya HP gunakan sebaik mungkin. Gunakan password untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita raba, kita nilai pribadi kita masing-masing masih sering pegang HP daripada pegang Al-Quran, masih sering baca Facebook dari baca Al-Quran. Ini dunia semakin tua semakin payah, apalagi mendidik tetangga, mendidik istri pun, mendidik suami kita sendiri tidak bisa. Saya harap kepada Mas Ririn, kunci keluarga sakinah mawaddah warahmah pertama, saling menerima. Terima keadaan Mbak Ella, begitu juga Mbak Ella terima keadaan Mas Ririn. Mas Ririn punya kekurangan, Mbak Ella punya kekurangan, saling terima. Maka kalian disatukan oleh Tuhan, kalian disatukan oleh Allah, karena sering banget, banyak banget kekurangan. Dari kekurangan itulah maka kalian disatukan untuk saling melengkapi kekurangan tersebut. Contoh, Mbak Ella tidurnya ngorok, alhamdulillah bojoku ngorok bisa untuk alarm. Nah ini kalau diterima dengan hati yang lapang. Tapi kalau Mas Ririn tidak mau menerima Mbak Ella, ditendang Mbak Ella. Gara-gara ditendang inilah menjadi keluarganya berantakan. Itu baru yang secara, apalagi nanti lewat dunia dumai itu, dunia maya. Yang kedua yaitu samirun, saling menutupi, bukan menutupi WA, bukan menutupi HP ini gitu, tapi menutupi kesalahan, saling menutupi kesalahan masing-masing. Mbak Ella menutupi kesalahannya Mas Ririn, Mas Ririn juga menutupi kesalahannya Mbak Ella. Karena yang manusia apapun bentuknya, apapun pangkatnya, bahkan Nabi pun itu sering mendapat cobaan, mendapat hinaan dari orang, apalagi macam-macam kita. Bahkan kita juga dicemooh, kita sering dihina, ya. Yang namanya kehidupan manusia, banyak tetangga yang ngomong, oh Ririn nikah dengan Ella karena ini. Biarkan angin berlalu, yang penting kalian niat nikah untuk lillahi ta'ala, untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti kalian nikah dipengaruhi oleh tetangga, dipengaruhi oleh media sosial, akhirnya keluarga kalian berantakan. Karena media sosial itu gampang banget, Dek lagi ngapain? Ini pertanyaan pertama. Pagi-pagi udah ada WA, Dek lagi ngapain? Lah ini kalau sang perempuan mau menjawab, semakin semerbak, sampai-sampai nanti akhirnya tanya yang gak gena-gena lain. Dari situlah maka harus dikontrol. Suami-suami tolong kontrol HP-nya istri, karena zaman sekarang perempuan itu, maaf kata perempuan, zaman sekarang perempuan itu kebanyakan tidak memilih manusia tampan, tapi memilih manusia yang itu.
Makanya kebanyakan terjadi perselingkuhan itu kepada yang sudah berkeluarga. Lah bujang ngapain diselingkuhin? Bujang duwe apa-apa be ora? Kan deh. Perawan ngapain diselingkuhi? Belum punya harta, belum punya kekayaan. Tapi kalau orang yang sudah mapan, walaupun dia tidak tampan, hartanya banyak, enak untuk diselingkuhi. Hati-hati, dumai, dunia maya. Harus membedakan mana dunia, mana dumai. Kepada Mas Ririn, yang pertama tadi apa? Saling menerima, atau bahasa Arabnya itu qanaah. Qanaah, saling menerima. Mas Ririn rezekinya cuma sedikit tahun ini, Mbak Ella yang menerima. Begitu juga sebaliknya, banyak contoh yang untuk diterima dalam hati kita. Yang kedua yaitu satirun, saling menutupi kejelekan masing-masing, baik suaminya, baik dari keluarganya, keluarga besan, keluarga mertua, itu harus kalian tutupi. Karena yang namanya manusia, besan pun bisa bergelut, Bu. Besan juga bisa ancam-ancaman, apalagi dengan mantu. Ini nanti mantu dengan mertua, mertua dengan mantu, besan dengan besan bisa bergelut. Jangankan besan dengan besan, dengan saudara sendiri pun kadang-kadang kita tidak peduli, tidak mengakui bahwa itu adalah saudara kandungnya. Ini zaman-zaman terakhir, zaman-zaman yang lari-lari daripada fatwa-fatwa ulama dan para ahli fikih. Dan barang siapa sudah lari, barang siapa yang sudah tidak mau mendengarkan ahli hukum, barang siapa yang sudah meninggalkan ahli fikih, maka Allah di situ akan menurunkan beberapa bidahi. Lihat, yang saudaranya masih amburadul kolom di Jumi Maning, ditata supaya di dalam menyambung silaturahim itu, karena orang yang menyambung silaturahim juga akan menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, kalau bahasa orang barat, smile. Ya, apa itu smile? Banyak senyum. Istri dengan suami harus banyak senyum. Zaman sekarang banyak suami-suami, Bu, banyak suami-suami di perempatan sana bisa senyum-senyum, bahkan ketawanya terlepas. Tapi dengan suami, dengan istrinya di rumah gak mau senyum sama sekali. Jangan senyum, mesem aja gak pernah dengan istrinya. Ini gara-gara dunia maya. Suami di perempatan jalan sambil ngopi, sambil minum, ketawa bebas, ketawa puas. Sedangkan di rumah dengan istri, dengan anak tidak mau senyum. Kalau keluarga tidak ada senyum, maka di situ diibaratkan keluarga yang sudah mati. Selanam selunung besengut, selanam selunung besengut. Akhirnya keluarga selanam selunung lagi. Tolong jaga murah senyumnya, ya. Atau keluarga selatah serutu bisa. Selatah serutu menang, selatah serutu menang. Rama karo bapak ora gelem takon, bapak karo anak ora gelem takon, gak ada senyum sama sekali. Nah, ini akhirnya menjadi keluarga yang selatah serutu, selanam serutu. Nah, 6 keluarga BAS selatah serutu apa maning di dalam akidah. Akidah harus kalian tanamkan kepada istri. Mbak Ella harus hormati suaminya, dan Mbak Mas Ririn, ya Mas Ririn harus hargai istrinya. Tolong hargai istrinya, karena seorang istri nanti akhirnya atau bakal mengandung anak kalian, yang mana seorang ibu di dalam mengandung itu waktunya tidak sedikit, 9 bulan lebih. Itu akan dibawa kemana-kemana. Seorang anak dalam kandungan
tolong sering ditransfer dengan bacaan Al-Quran. Kalau di dalam hamil ibunya sering membaca Al-Quran, insya Allah janin yang dalam kandungan secara otomatis akan merekam apa yang dibaca oleh ibunya. Dan bapaknya juga jangan lupa untuk ikut berdoa supaya nanti menjadi punya generasi-generasi yang diinginkan, yaitu generasi yang pandai berhormat, yang tawadu, taat kepada agama. Nah ini kadang-kadang kita sudah berdoa, kita bikin anak bu, bikin anak membaca doa, kadang-kadang juga anaknya nakal, apalagi tidak dibacakan doa. Dan saya paling heran, selama saya menjadi petugas, ini saya baru ngomong di depan bapak ini, selama saya menjadi petugas, banyak sekali calon-calon pengantin saya tanya mandi junub saat berhubungan, itu doanya belum bisa. Doa dari pengantin, doa berhubungan kok ora iso. Dan kok nek arep munggah apa sing diwaca? Ukur bismillah. Ini termasuk kegagalan daripada ulama-ulama di desa Pasiluhur, termasuk saya. Saya dari pemerintah ditugaskan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tapi nyatanya banyak sekali pemuda-pemuda calon-calon pengantin wis kepengin bojo tapi tidak tahu doa-doanya berhubungan, apalagi doa mandi junub. Sering kalau penataran di rumah saya tanya, kan di situ ada pertanyaan pengetahuan agama kurang, cukup atau baik. Di situ harus diisi. Dan disitulah maka saya tatar di situ. Dan saya tanya kepada calon pengantin laki-laki atau perempuan, itu banyak yang tidak tahu. Ini dalam hati, ya Allah, wong donga arep kawin be ora bisa kok pengen bojo. Ini kebanyakan sekarang tamat SD, belum tamat Al-Quran, pergi sekolah tidak mau ngaji lagi. Itu masalahnya seperti itu. Dan sekarang saya rasakan sendiri terganggunya anak ngaji di musola. Maaf ya guru-guru, terganggunya anak ngaji di musola, adanya les malam. Terus terang saya katakan ini terganggu sekali. Anak belum siap sholat isya, udah pamitan Pak, saya pamit dulu mau les. Katanya kalau tidak ikut les akan dimarah. Ini tidak bisa menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat. Pak, saya pamit dulu malam ini les di rumah Bapak ini. Sementara les harus bayar, ngaji gratis. Betul? Ini harus diimbangkan dunia dan akhirat. Takut dimarah gara-gara tidak berangkat les, padahal les sudah membayar, ngaji yang gratis malah ditinggalkan. Inilah akhirnya pengetahuan agama yang kurang. Pemuda-pemuda, saya sampaikan, sewaktu kalian masih muda, tolong buka mata kalian lebar-lebar. Dan apabila kalian sudah nikah seperti Mas Ririn, tolong tutup mata kalian rapat-rapat. Artinya selagi kalian masih lajang, selagi kalian masih perawan, silahkan cari pergaulan, cari ikhtiar, jodohku di mana, cari, bukan mata selebar-lebar. Tapi kalau kalian udah menikah, tolong pejamkan mata kalian rapat-rapat. Jangan udah bojo, nengok rumput tetangga lebih hijau, nengok rumput tetangga lebih teratur, nengok rumput tetangga lebih rapi,
nengok rumput tetangga lebih rajin, nengok rumput tetangga lebih enak. Ini makanya kalau udah nikah tolong tutup mata rapat-rapat, biarkan rumput tetangga hijau. Kalian harus berusaha supaya bagaimana rumput kalian itu bisa hijau. Mas Ririn juga harus berusaha supaya bagaimana istri saya enak dipandang, supaya istri saya bisa menyenangkan saya, bisa memuaskan birahi saya. Seorang pemimpin, didikan di dalam keluarga nanti. Ini kalau lama-lama nanti cuma masuk separuh, ya. Sendi baik, biarpun pendek, asal masuk semua. Mohon maaf atas segala kata yang saya sampaikan, karena terus terang di desa Pasiluhur ini sekarang lagi banyak masalah, terutama masalah keluarga. Kalian bisa menilai sendiri, dan juga ada fenomena terbaru di bulan akhir Desember ini. Jadi iya, fenomena dalam keluarga, fenomena dalam lingkungan ini. Kalau dalam Desember itu memang banyak terjadi fenomena, ada banjir, ada musibah. Ini harus kita koreksi di sini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kata, dan saya mohon kepada Mas Ririn, ya, pegang 3 kunci dalam keluarga. Yang satu, yang pertama adalah qanaah. Itu bahasa Arab, bahasa Jawa ya saling terima. Lah nyondine duit sendi ya terima. Bojoku ora pati yang ganteng ya terima. Bojoku ora pati ayu ya nyongis terima, karena itu adalah udah menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian setelah mengucapkan saya terima nikahnya ala anesti, maka disitulah udah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin-kemarin masih ikhtiarnya sampean, kemarin-kemarin masih ikhtiarnya Mbak Ella, masih ikhtiarnya Mbak Mas Ririn, tapi setelah saya ucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha, maka disitu udah menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah qanaah, saling menerima. Yang kedua, satirun, saling menutupi kekurangan, baik itu dalam lingkup pribadi, lingkup keluarga besar. Yang nomor 3 adalah smile, banyak senyum, supaya tidak menjadi keluarga yang selata sulutu maksud mentu besembut. Cukup sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita saling menyadari adanya dunia modern ini, dengan adanya dunia maya dan dunia nyata, maka kita bisa mengintrospeksi diri. Tolong umur itu semakin bertambah, bukannya semakin menjadi muda, tapi umur semakin bertambah akan menjadi tua. Maka dekatkanlah diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah Allah, terutama menjalankan sholat 5 waktu. Cukup sekian dari saya selaku petugas penjara nikah, dan sedikit interogasi kepada diri saya. Ini tidak menginterogasi sekali semua, tapi interogasi untuk diri saya. Kok saya bisa ngomong seperti ini, bagaimana? Nah, ini mungkin ini seperti wahyu tiba-tiba datang sendiri, padahal dari rumah saya tidak merencanakan apa yang saya omongkan, tapi kalau tiba-tiba saya bisa ngomong. Nah ini semoga apa yang saya sampaikan jadi suatu koreksi bagi kita semua. Segala kesalahan saya mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.